Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan membagikan pengalaman setelah 2 bulan pemakaian si NMAX Neo ini. Mungkin nanti sedikit demi sedikit kita akan memberi gambaran apa aja yang didapat ketika kita membeli NMAX paling standar ini. Jadi ini belum turbo, belum yang kilas juga, masih yang di versi standar. Untuk lebih detailnya seperti apa, ayo kita ikuti sama-sama. Bagi kalian yang ingin mencari Maximatic, mungkin NMAX Gen 3 ini bisa jadi opsi. Kenapa? Karena banyak sekali perubahan dari Yamaha, terutama di generasi ketiga ini. Mungkin kita akan mulai dari sektor muka dulu atau bagian depan. Untuk di generasi ketiga ini, bagian mukanya jadi lebih kelihatan gagah, lebih kelihatan tajam. Di bagian sini ada lampu senjanya 2, jadi kalau hidup nanti seolah-olah kayak ada matanya. Lalu di bagian bawah ini lampu dekatnya, dan di bagian atas udah pakai LED proyektor. Jadi bisa dibedakan, atau ketika di jalan melihat sorot lampunya ini, itu kita udah bisa memastikan kalau itu adalah NMAX Gen 3. Mau itu yang Neo standar, mau yang turbo, itu tampak mukanya sama seperti ini. Dan untuk bagian lampu-lampu di depan ini semuanya udah menggunakan fitur LED, jadi udah nggak pakai bohlam lagi kayak di generasi pertama dan generasi kedua yang ada di bagian samping atau bagian bawah sini. Semuanya sekarang naik jadi lebih rapi, jadi satu tujuan, fokus, dan nggak bisa dibohongin sih kalau looksnya ini memang bener-bener Yamaha sukses membuat update. Lalu turun ke bagian spakbor. Nah, yang bikin saya suka sama Gen 3 ini tuh bagian spakbornya gitu. Jadi desainnya menyambung atau menyatu dari bagian cowl atas ini. Udah kayak NMAX, atau bisa dikatakan ya mini NMAX, atau maaf, baby X-Max gitu. Seolah-olah tampilannya kan menyambung jadi satu, dan jadi menutupin bottom shocknya ini. Itu di bagian spakbornya. Dan ada detail kecil di bagian dek lumpur ini. Jadi Yamaha memberikan aksen seolah-olah
pakai motif karbon atau yang biasa disebut forged karbon. Jadi kayak gini detailnya, dan nggak cuma ditemuin di bagian dek lumpurnya aja, nanti di dekat bagasi itu juga ada motif kayak gini. Nah, untuk bagian shock depannya ini yang terkenal dari generasi sebelumnya gampang bottoming, Yamaha mengupdate bagian shock depannya ini. Mungkin beberapa tetap kerasa gitu bottomingnya, tapi sulingannya udah diganti, pernya juga udah lebih dikerasin, jadi ketika berantem lobang udah nggak sekeras dari generasi 2 maupun yang 1, jadi ada improve lah gitu. Nanti mungkin untuk lebih detailnya berapa mili berapa gitu kan saya cantumkan ya teman-teman. Nah, mungkin di bagian ini tadi itu bisa jadi kekurangan juga, karena dari bagian paruh atas ini sama spakbor itu jeganya masih longgar banyak banget. Makanya besok mungkin modifikasi pertama yang saya lakukan, mindahin plat nomor ini jadi turun ke sini. Itu untuk pilihannya dari aftermarket udah banyak, jadinya tinggal kalian pilih sendiri biar cocok. Ya kesannya biar di atas ini bagian visor kelihatan lebih clean, dan bagian bawah sini juga lebih ketutup, nggak begitu rongga banyak seperti ini. Karena yang saya ambil ini kebetulan varian yang warna merah ya kan, jadi di bagian tengah sini ini finishingnya hitam glossy. Untuk varian yang hitam putih sama dual blue itu bagian tengahnya ini mereka pakai finishingnya black doff atau hitam matte, hitam doff. Perbedaannya itu dibandingkan dengan yang pilihan 3 warna tadi. Untuk sisanya antara Neo dan Neo S mungkin nanti di bagian sini. Nah, karena yang saya ambil ini masih varian yang standar, yang kita dapat masih pakai kunci manual atau kunci keris Majapahit. Mungkin dari fiturnya nggak ada yang beda, hanya kalau pakai keyless itu udah lebih safety ya. Jadi ya untuk anak kunci seperti ini kan kadang masih riskan pencurian, tapi yang penting kalian jika parkir jangan lupa dikunci stang kalau itu memungkinkan, sama nanti ditutup bagian shutternya ini gitu. Dan untuk bagian deck atau cockpit ini sama persis seperti yang seri Neo S. Di bagian kanan ada idling stopnya, lalu ada hazard sama tombol starter, dan di bagian kiri ada lampu jauh dekat, lampu sen, klakson, sama nanti buat ngatur menu di bagian speedometer. Jadi ngatur menunya kita nggak lewat bagian speedometer lagi kayak yang di Gen 2, pakainya lewat sini. Nah, contohnya seperti ini ya kan, ada logo Yamaha app-nya, terus ada tegangan baterai, ada trip 1 juga sama oil change, terus ada trip 2 juga ada, sama nanti odometer full consumption yang fat average-nya yang rata-rata 1, ini trip 2 gitu. Ada indikator jam di sini, fuel untuk pengisian bahan bakar, dan di sini untuk indikator eco-nya gitu. Nggak jauh beda mungkin sama yang S dan turbo. Mungkin yang versi turbo standar ini bagian speedometernya sama kayak gini. Jadi yang membedakan mungkin untuk yang turbo di bagian cockpit ini ada menu untuk pergantian
shiftnya seperti itu. Untuk kapasitas tangki bahan bakar ini masih sama kayak generasi sebelumnya, 7,1. Dan ya sekarang ada 4 untuk pengisiannya di sini. Banyak yang bilang sih untuk yang generasi ini ada karat atau beberapa unit di bagian ini nih itu karat, sehingga kalau mau nutup atau kita mau mengoperasikan bagian tangki ini kadang seret gitu kekurangannya, tapi punya saya kebetulan masih aman keadaannya. Dan untuk bagian bagasi juga kapasitas masih sama dari generasi sebelumnya, 25 liter kalau nggak salah. Jadi masih cukup buat bawa barang atau sekedar perjalanan agak jauh, masih aman sekali. Nah, uniknya ya kan, yang saya suka dari NMAX Gen 3 ini, mau itu yang versi standar, mau yang versi Neo, atau yang kelas di atasnya, kita langsung mendapatkan shock dengan tabung. Jadi mau itu versi standar, setelah tampilan dan mungkin fungsi kegunaan lebih enak aja ketika baru buat boncengan pakai tabung ini ya, walaupun di pengaturannya sendiri kalau yang versi Neo sama Neo S itu belum ada settingan preloadnya. Jadi ini tuh kalau yang di versi turbo sama yang versi di atasnya itu ini saya pakai setelan nomor 2 atau pakai setelan yang berboncengan gitu. Mungkin kalau dipakai sendiri nemu lubang agak keras, tapi kalau udah dipakai buat boncengan ini untuk settingan pairnya enak banget. Mungkin untuk datanya, karena ini juga ada perubahan dari generasi sebelumnya atau Gen 2, nanti akan saya cantumkan settingan atau pembaruan dari shock belakangnya ini. Nah, untuk dapur pacunya sendiri atau mesinnya ini sama kayak punyanya Lexi 155, yaitu Blue Core 155 cc, 4 katup dan VVA. Jadi masih ada VVA nya juga. Dan sama kayak Lexi, di NMAX Gen 3 ini ada beberapa perubahan, yaitu di block mirror silindernya. Yang untuk generasi Blue Core ketiga ini Yamaha itu lebih memfokuskan di minim gesekan seperti itu. Menjadi pembeda mesin ini sama generasi sebelumnya, yaitu Yamaha sekarang menggunakan stasioner rantai keteng yang hidrolis gitu. Jadi karena dia pakai oli atau hidrolis itu tadi, ada sedikit perubahan dari crankshaftnya dan mungkin bagian blok silindernya. Jadi walaupun mesin masih sama 155, tapi jelas beda di bagian settingannya daripada generasi sebelumnya seperti itu. Yang tadinya terkenal mungkin vampir oli, di generasi ketiga ini bisa diminimalisir oleh Yamaha dengan beberapa update seperti tadi. Beralih ke bagian belakang, sekarang yang NMAX Gen 3 ini udah memakai lampu LED semua ya kan, akhirnya yang ditunggu-tunggu seperti kompetitornya. Dan warnanya bagian lampu sen ini dia smoke, dan yang ini nyalanya nanti juga strip garis-garis gitu. Untuk detailnya seperti apa kita nyalain sama-sama. Nah, jadi nanti seperti ini ya kan bentuk tampilannya ketika dia nyala. Ketika lampu rem dinyalakan, semua lampu indikator ini akan tambah terang, dan lampu senya juga. Walaupun banyak yang bilang desain lampu senya ini kayak ketika membuat desain itu ketinggalan ya kan, tapi karena dibuat finishing smoke juga dari jauh tetap yang kelihatan bagian buntut 2 garis ini, jadi tambah sporty gitu tampilannya. Dan menurut saya juga aman-aman aja desainnya, karena desain kan juga ya selera gitu.
Tapi kalau untuk tampilan ini sih lebih bagus dari generasi sebelumnya. Dan di bagian spakbor ini update-nya mungkin masih disamakan ya kan sama yang generasi 2. Ada mata kucing di bagian kiri kanan, ada bagian di sini juga lampu untuk penerangan nomor plat, jadi nanti kelihatan ketika senja atau ketika malam. Dan ada reflektor seperti ini. Ini untuk tampilan belakang dari NMAX Gen 3. Nah, mungkin itu dulu ya kan beberapa update di Gen 3 pada video kali ini. Mungkin ketika saya membuat kesimpulan saat Anda pengen mencari maxi skuter dengan tampilan baru, NMAX ini bisa jadi solusinya ya kan. Dari beberapa kelebihan ya itu tadi, kalian dapat tampilan wajah yang baru, udah LED projector, sok belakang tabung, akselerasinya juga lebih cepat, dapat mesin baru gitu ya kan, dan tampilan yang jelas bedalah dari yang generasi sebelumnya. Itu mungkin bisa jadi poin ketika kalian pengen cari maxi yang besar gitu dibandingkan kompetitornya. Mungkin kalau dibandingkan kompetitornya itu tadi, yang jadi kekurangan di harga segitu kalian belum dapat keyless gitu. Cuman ya faktor kunci lainnya bisa mungkin kalian buka atau kalian cari di channel-channel yang lebih lengkap gitu pembahasannya. Mungkin kalau dari kekurangan sih hanya ada di bagian klem bagian cover ini. Kalau menurut saya klem bagian cover tuh kadang kurang kencang gitu. Punya saya aja satu udah ada yang lepas, tapi itu bukan kendala berarti. Kalau banyak yang bilang mungkin tarikan atau konsumsi bahan bakarnya agak boros, ya namanya juga beda motor, beda pengguna. Jadi setiap orang beda-beda cara menggunakan sepeda motornya itu sendiri, seperti itu. Sampai pada bagian akhir dari video ini, kesimpulannya buat kalian yang nggak mau ribet ambil NMAX Neo ini, kalau pakai yang versi standar udah oke banget. Secara tampilan kalian dapat wajah baru, secara mesin kalian juga dapat upgrade yang lebih fresh, lebih baru dibandingkan generasi sebelumnya. Dari bagian depan juga lebih tambah ganteng, lebih tambah garang. Ya meskipun dari sisi desain kan selera ya kan, tapi untuk yang Gen 3 ini lebih tajam-tajam, lebih tambah garang. Selain itu apalagi ya, mungkin itu tadi sih. Dari tampilan upgrade, dari sisi mesin juga dapat upgrade, lampu-lampu juga semua udah full LED. Mungkin dari tingkat konsumsi bahan bakar tiap orang beda-beda. Cuman kalau si merah saya ini per 1 liter kemarin itu kurang lebih dapatnya di 45 km per liter. Jadi ya lumayan irit buat antar sekolah, buat jalan-jalan sore, buat kegiatan harian di daerah saya lumayan irit. Panel instrumen juga baru dari yang generasi sebelumnya. Pokoknya banyak kelebihannya lah dibanding kekurangannya. Mungkin kekurangannya yang saya rasakan cuman pada bagian cover-cover ini agak kurang kencang sedikit, cuman nggak jadi masalah, nggak begitu berasa sama yang di bagian bawah tadi, yang bagian klem per sambungannya. Mungkin seperti itu dulu video kita pada hari ini. Mungkin akan saya review ulang atau kita akan buat video lainnya tentang merah ini yang kita kasih nama McQueen. Oke, terima kasih sudah mampir dan menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.